Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan yang berusaha keripik kaca. Saya Ryan Fajar Ramadan dengan NIM 20.018.423. Lalu ada teman saya, silakan lanjutkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Farid Hibatullah dengan NIM 20.18442. Saya Irham Sidi Putra Wiratma dengan NIM 20.018.443. Dan yang terakhir dengan saya Jimmy Fajrial dengan NIM 20.018.451. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami, yaitu proposal kewirausahaan usaha keripik kaca. Langsung saja, bab pertama, saudara. Ya, bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Usaha makanan ringan mempunyai potensi yang besar. Tidak sedikit orang-orang yang sukses dalam berusaha dengan produk utama mereka, yaitu makanan ringan. Mulai dari bakso goreng atau yang biasa kita kenal dengan basreng, cireng, keripik, pisang, dan lainnya. Makanan ringan yang disebutkan mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mudah untuk dibuat dan enak untuk menjadi cemilan sembari melakukan kegiatan yang lainnya. Melihat dari karakteristik tersebut, keripik kaca sangat cocok untuk menjadi produk utama untuk merintis usaha makanan ringan. Keripik kaca merupakan cemilan ringan berbahan dasar singkong yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat, yang mempunyai bentuk seperti kaca. Oleh karena itu, makanan ini disebut dengan keripik kaca. Selain dari keripik kaca yang relatif mudah untuk diproduksi, keripik kaca juga dapat dikombinasikan dengan bubuk-bubuk rasa seperti barbeque dan lainnya. Kami melihat bahwa keripik kaca ini merupakan potensi yang cukup besar apabila menjadi makanan yang dijual kepada masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya peluang usaha. Keripik kaca mempunyai peluang yang besar untuk usaha, mulai dari bahan dasar yang murah, rasa yang dapat dibuat berbagai macam, dan lainnya. Keripik kaca mempunyai karakteristik yang mudah dimakan, membuat orang yang memakan seperti tidak bisa berhenti memakan keripik ini, dan bentuk yang unik. Hal ini membuat peluang usaha keripik kaca mempunyai peluang yang besar untuk bersaing dengan bisnis yang lainnya. Dengan tambahan bungkus yang unik dan menarik yang dapat membuat keripik kaca ini Instagramable, dapat membuat pelanggan yang menyukai produk ini akan merekomendasikannya kepada pelanggan yang lainnya. Lalu bab 2 akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Hilmi Farid. Oke, saya lanjutkan. Bab kedua, organisasi perusahaan. Yang pertama ada bentuk perusahaan. Kami akan menjalankan perusahaan dengan jenis wirausaha cemilan yang di mana perusahaan atau organisasi kami akan fokus untuk memproduksi cemilan sebagai produk utama kami. Lalu yang kedua ada struktur perusahaan. Struktur organisasi dari perusahaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Rehan Fajar Ramadan sebagai PM atau Project Manager. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Hilmi Farid Hibatullah sebagai Kepala Produksi. Yang ketiga ada Irham Sidi Putra Wiratma sebagai Kepala Pemasaran. Dan yang terakhir ada Jimmy Fasrial sebagai Kepala Administrasi. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3, aspek produksi. Yang pertama, gambaran produk. Produk utama kami yaitu keripik kaca akan dikemas dengan bungkus yang menarik sehingga akan menarik pelanggan. Contoh dari gambaran produk seperti pada dua gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya proses produksi. Yang pertama adalah campurkan ketiga bahan tersebut dan aduk hingga mengental seperti lem. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar pasta tidak gosong. Tunggu hingga campuran ketiga bahan tersebut mengental. Yang ketiga, setelah adonan tepung sedikit mengental, kecilkan api, lanjutkan mengaduk hingga adonan menjadi lengket. Yang keempat, siapkan plastik di nampan untuk mencetak potongan kaca dan biarkan mengering di bawah sinar matahari. Yang kelima, siapkan minyak goreng dan gosok perlahan semua permukaan plastik
di lubang angin sampai merata di semua permukaan. Yang keenam, tuang adonan secukupnya dan letakkan di atas plastik. Ganti adonan yang sudah dituang sebelumnya dengan plastik lain. Berikutnya, gulung tipis, bisa menggunakan rolling pin untuk menggulung adonan atau menggunakan botol kecap bekas. Yang kedelapan, setelah menggiling, buka dengan hati-hati plastik yang sebelumnya tertulis di adonan. Untuk mengeringkan adonan di bawah sinar matahari. Setelah adonan kering, iris atau potong dadu adonan kaca sesuai selera hingga menjadi keripik kasar. Setelah memotong atau memotong keping kasar, keringkan kembali pecahan kaca di bawah sinar matahari sampai keping benar-benar kering. Waktu pengeringan kedua sekitar 2-3 jam. Setelah kering, potongan kaca siap dan dapat diolah. Untuk membuat kepingan kaca lebih curam, teman-teman harus memanggang ulang kepingan kaca. Siapkan wajan dan tuang sedikit minyak ke dalamnya, lalu panaskan minyaknya, atau bisa menggunakan penggorengan kosong. Selanjutnya, goreng potongan kaca dengan api kecil selama 5-10 menit sambil diaduk agar tidak gosong. Terakhir, tambahkan bumbu seperti asin, pedas, gurih, rumput laut, ataupun keju. Lalu ada suplai bahan baku produk. Adapun bahan-bahan pembuatan keripik kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepung tapioka 250 gram atau 15 sendok makan. Lalu ada air bersih 700 ml atau sekitar 3 gelas aqua. Selanjutnya setelah sendok teh garam halus, penyedap rasa dan juga bumbu bubuk. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya bahan dan pokok produksi. Yang pertama ada tepung tapioka dengan jumlah 10 kilo dan harganya 12.000 per kilo. Lalu ada air mineral dengan jumlah 19 liter dengan harga 20.000 per galon. Selanjutnya ada kaldu jamur dengan jumlah 400 gram dengan harga 100.000 per 400 gram. Lalu ada lada dengan harga 11.000 per 100 gram dan jumlahnya 400 gram. Selanjutnya ada bubuk cabai dengan jumlah 1 kg dan harga 63.000 per kilogram. Lalu ada minyak goreng dengan jumlah 2 liter seharga 32.000 per 2 liter. Yang terakhir ada kemasan sejumlah 500 piece dengan harga 200 per piece dan total biaya produksi sebesar 479.000. Selanjutnya aspek pemasaran akan disampaikan oleh teman saya Jimmy. Bab 4 tentang aspek pemasaran. Yang pertama, manajemen dan teknik pemasaran. Teknik pemasaran yang kami pilih adalah dengan menggunakan media sosial dan marketplace. Melalui sosial media terutama story sosial media ini yang pada saat ini banyak orang yang menggunakan fitur tersebut dalam berbagai sosial media baik Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Memiliki ruang yang lebih besar untuk bisa bersaing. Cara ini tentu saja mempunyai kelemahan tersendiri. Story sosial media biasanya hanya bertahan selama 1x24 jam dan setelah itu pemasaran dari produk tidak dapat dilihat kembali. Cara menutupi hal tersebut bisa dengan post story kembali tentang produk kita. Kita juga bisa membuat akun khusus untuk melakukan promosi produk yang kita jual. Di akun tersebut kita bisa menambahkan informasi mengenai produk yang dijual dengan dikemas sebagus mungkin sehingga saat seseorang membuat akun kita akan merasa tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Pada sosial media tersebut kita juga bisa membuat etalase produksi produk kita dengan menampilkan harga serta deskripsi produk, sehingga calon pembeli lebih mudah mengetahui informasi mengenai produk yang kita jual. Selain dengan menggunakan story media sosial, jenis pemasaran yang dapat digunakan yaitu dengan sistem promosi. Promosi ini dapat meningkatkan jumlah calon konsumen yang baru.
Promosi akan meningkatkan rasa penasaran pada calon konsumen yang sebelumnya belum pernah merasakan produk ini, sehingga meningkatkan peluang calon konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan. Kemasan juga bisa diperhatikan karena berdampak besar bagi produksi yang kita jual. Contoh, kemasan craft berbahan dasar kertas yang dilaminasi. Kemasan craft memiliki dua jenis kemasan, yaitu non-Windows dan Windows, yang dilengkapi dengan ziplock di bagian penutup sehingga aman untuk ditutup dan dibuka. Kemasan seperti craft ini cocok digunakan bagi pemula yang merintis dari nol, dan kemasan ini unik dan menarik. Bahan yang digunakan juga ramah lingkungan serta harga yang terjangkau. Strategi pemasaran terakhir adalah dengan memanfaatkan marketplace. Kita membuka toko di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, sehingga memudahkan penjualan dan meningkatkan jumlah pembeli kota tempat produksi. Yang kedua ada target dan volume. Target pasar yang ingin kami raih yaitu meliputi domestik dan online. Pada domestik segmen, kami menargetkan mahasiswa atau mahasiswi yang berada pada kota Yogyakarta, khususnya sekitar wilayah UAD. Hal ini dikarenakan keripik kaca ini diproduksi oleh kami sendiri yang mana memiliki tempat yang berada di sekitar UAD. Untuk target online, ini kami melakukan target yang luas, remaja-remaja khususnya yang bersekolah dan masih menempuh pendidikan khususnya di jenjang kuliah di seluruh Indonesia, dengan media penjualan marketplace dan nanti akan dikirim ke seluruh Indonesia. Yang ketiga ada biaya pemasaran. Yang pertama, penjualan jumlah 500 pieces, harga 10.000, total 5 juta. Yang kedua, pengeluaran untuk harga ada 479 dengan total 479. Pemasukan dengan 5 juta, total keuntungan ada 5 juta atau dikurangi 479, jadi total 4.521. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Fajar. Oke, selanjutnya bab 5 yaitu aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang kita perlukan yaitu ada biaya pohon pokok dan operasional, biaya peralatan, biaya produksi atau gas, yang masing-masing bernilai 479.000, biaya peralatan 150.000, biaya produksi 400.000 yang dalam jumlah besar gasnya atau berulang-ulang dengan total 1.029.000. Lalu selanjutnya ada biaya aset, yaitu biaya peralatan yang sebesar 150.000. Lalu selanjutnya ada biaya operasional, ada biaya bahan baku dan biaya produksi, yaitu Lalu poin keempat ada target penjualan. Kami menargetkan bahwa keripik kaca kami akan laku sebanyak 500 pieces dengan rincian sebagai berikut.
yaitu kami akan menjual 1 pieces sebanyak 10.000 dikali 500 pieces menjadi 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya poin kelima dan terakhir adalah analisis break even point. BEP dalam unit kami akan memakai rumus biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu 900.000 dibagi 10.000 dikurang 1.000. Yang hasilnya 900.000 dibagi 9.000 yang menghasilkan 100.000. Lalu selanjutnya penutup akan dibacakan oleh Saudara Hilmi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan bisnis usaha keripik kaca merupakan usaha yang menawarkan produk berupa cemilan masa kini yang sedang populer saat ini yang akan dijual secara online maupun offline. Perencanaan usaha ini akan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek pasar, aspek operasi, sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Pada aspek pasar dan pemasaran, keripik kaca menawarkan produk yang nantinya akan ditawarkan atau dipasarkan melalui sarana iklan dan promosi sosial media dengan tujuan dapat menjangkau seluruh calon konsumen yang terdiri dari wanita maupun pria remaja, dewasa dan tua yang tinggal di Indonesia dan khususnya kepada mahasiswa atau mahasiswi. Selain itu, keripik kaca ini juga melakukan kegiatan penjualan secara offline dengan sistem COD yang nantinya produk akan dikirimkan kepada customer secara langsung dengan bertatap muka. Harga yang ditawarkan untuk penjualan online maupun offline adalah 10.000 atau sama. Oke, yang kedua ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perencanaan bisnis usaha keripik kaca dapat direalisasikan dengan bisnis yang nyata untuk kepentingan pribadi ataupun untuk dijual kepada investor dalam bentuk proposal perencanaan bisnis. Selain itu juga dapat digunakan oleh orang lain untuk sebagai pembanding, acuan, ataupun referensi dalam pembuatan perencanaan bisnis yang serupa ataupun yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok keripik kaca, kewirausahaan, Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Informatika. Sekian dari kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.